Tapi pada dasarnya pendidikan itu hanya untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita tahu sendiri bagaimana orang yang kurang pendidikannya di tengah masyarakat sama yang ada pendidikannya di tengah masyarakat itu penilaian masyarakat itu beda-beda. Maka di sini kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini kata beliau KAG. Nah, ini menuntun kodrat kekuatan anak. Lanjut. Nah, kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Merdeka yang berarti memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, kita harapkan kita mampu sebagai guru itu menumbuhkan kodrat anak itu. Bagaimana arahnya nanti? Menumbuhkan, biar dia mampu percaya diri atas dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Ini termasuklah namanya anak selalu ingin bermain. Berikutnya pikiran-pikiran tenaga cipta karsa pekerti. Nah, ini lanjut. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak ini dijelaskan kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri melayani kepada dirinya. Nah, ini sebagai kemarin banyak bergumur bahwa ini nggak sesuai, masa kita menghamba kepada anak, lagunya seperti itu. Ini melayani, maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika anak tersebut butuh bantuan dari kita harus siap saat dalam keadaan apapun itu. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Sekarang sejatinya pendidikan adalah terobosan berpihak pada anak. Nah, ini dijelaskan secara rinci. Anak bukan tabula rasa, artinya bukan kertas kosong. Bapak Ibu tahu bahwa kertas kosong itu ada garisnya, pasti ada garisnya. Cuma kita belum bisa menulisnya, tidak bisa, masih sama-sama. Sebagai kodrat anak, satuan pendidikan menuntut memfasilitasi atau membantu anak menempatkan garis-garis sama tersebut. Mana sebenarnya dia itu? Kemana arahnya? Kemana identitas aslinya? Apalagi kita jenjang SMP ini sangat masa-masa peralihan dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa di tengah-tengah. Maka bandelnya itu terasa sekarang. Nah, budi pekerti kita juga harus tetap tanamkan kepada anak tersebut karena salah satu memang wajib. Nah, ibarat konsep tani, nah ini dijelaskan. Guru adalah petani, siswa adalah benih jagung atau benih padi. Kalau benihnya bagus, maka akan menjadi bagus. Begitu pula kalau lahannya. Walaupun dia benih bagus, tetapi ditanam di lahan yang kurang bagus, itu pun kurang bagus juga hasilnya. Kita scroll terus. Nah, merdeka belajar. Merdeka belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan mengembangkan pembelajaran profil pelajar Pancasila, bukan pelajar karakter. Nah, ini salah satu bagian dari merdeka belajar. Sekarang lagi musim perubahan. Musim perubahan artinya dari kurikulum K13 akan menuju prototipe, yang artinya sekolah berhak menentukan arah kurikulumnya masing-masing. Bagaimana setiap guru nanti berbeda. Ini pola pengajarannya seperti ini pengajarannya seperti ini. Tidak masalah karena itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Prototipe itu tergantung kemampuan sekolah masing-masing mengelola. Nah, itu sedikit yang saya pahami dari prototipe. Nah, selanjutnya, ini merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dianggap buat pemerintah diri. Artinya, kita gembar-gembor merdeka belajar bukan berarti siswa itu bebas belajar atau enggak, tapi dia mampu terlepas dari perintah, akan tetapi juga akan membuat memerintahkan diri sendiri. Siswa kita aja memerintahkan diri sendiri. Saya tadi coba.
ada satu kelas yang nggak mengerjakan tugas satu kelompok. Saya tawarkan dulu, mau dihukum, sanksi atau gimana. Saya hukum aja Pak. Oke, silakan hukumannya terserah kalian. Akhirnya yang laki-laki ambil sampah, yang perempuan dibersihkan WC. Tapi itu nggak ada paksaan sama sekali. Dia mampu memerintahkan diri sendiri. Nah, berarti sudah berlaku. Ternyata sebagian anak sudah bisa memerintahkan diri sendiri. Walaupun sebagian lainnya susah. Memang kita sadar itu. Nah, ini profil belajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ini wajib. Berikutnya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis, mandiri. Nah, siswa kita ini hanya sebagian besar yang bisa dia kemampuannya di sini. Ada yang hanya bisa gotong royong, ada yang belum bisa mandiri. Mudah-mudahan kali ini kita harapkan semua siswa kita punya yang ini. Kita lanjutkan. Nah, terakhir ini budaya positif. Budaya positif. Nah, ini saya ambil contoh. Hari Senin kemarin ada kejadian bahwa ada siswa ya Bu ditangani oleh panas dan sini kita ambil budaya positifnya. Ada nanti sedikit institusi. Jangan sampai kita membuat pernyataan bahwa si A ini salah, si B salah, tapi kita harus mampu di tengah-tengah. Nah, kemarin saya dengarkan banyak hal seperti itu. Ternyata itu kebiasaan yang sudah melekat pada diri kita masing-masing, walaupun di sini sudah disebutkan jauh-jauh hari. Nah, makanya saya di awal-awal saya yakin semua pasti sudah paham dengan ini. Maka saya jelaskan hanya sekilas-sekilas saja. Karena ini bagian dari tugas kami yang memang diperintahkan langsung oleh Kementerian melalui P4 Matematika Jakarta sebagai salah satu syarat, bukan syarat. Karena sosialisasi bukan hanya di sini, nanti bisa di sekolah lain kalau memang ada sekolah yang meminta. Nah, madrasah kemarin minta, oke, nanti hari Minggu atau hari apa kita sosialisasi juga. Berikutnya ini kita lewat sama seperti yang tadi sudah pernah kita lakukan terus. Nah, dapatkah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini teori kontrol. Responnya seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang mengontrol saya, bukan, tetapi diri kita yang harus bisa mengontrol bagaimana diri kita. Nah, termasuklah model berpikir menang atau kalah. Nah, ini model berpikir menang kalah itu tergantung kita. Nah, kita tahu menang kalah itu wajar. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar, disiplin membuat dari potensi untuk sebuah tujuan dan nilai, sampai terakhir yaitu mencapai suatu tujuan yang mulia. Artinya kalau disiplin itu memang tujuannya mulia. Tujuannya apa lagi selain mulia? Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan lain-lain. Ini ada penjelasannya. Ada eksternal, ada tujuan positif. Lanjut. Nah, penghargaan saya pernah juga lakukan. Tapi ternyata yang saya lakukan itu salah menurut pandangan KHD. Pengaruh jangka panjang dan pendeknya, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Ketika kita memberikan penghargaan terus, maka siswa itu akan merasa, itu. Nah, masalah peringatannya. Nah, penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda yang beristilah diberikan. Dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal. Nah, ini sampai kalau kita memberikan, misal kita penghargaan itu berupa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Akhirnya yang di bawah ini, males lah dan lain-lain. Maka kurikulum yang
Tapi menurut pertimbangan kita sebagai bagusnya memang untuk memotivasi lain kita berikan penghargaan berupa entah hadiah, entah itu piagam dan lain-lain. Nah, ya itu tadi tentu ada pengaruhnya baik positif dan negatifnya. Merusak hubungan. Nah, iri, rasa iri. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada muridnya, besar kemungkinan murid tersebut hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi anak tersebut kalau semakin dipuji, apapun yang dia lakukan untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Gitu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Nah, namanya persaingan pasti peringkat kelas. Jangan sampai nanti beberapa waktu lalu saya salah ngasih peringkat. Nah, akhirnya orang wali siswa itu telepon, kenapa dia dapat peringkat, anak saya enggak. Nah, itu biasanya hal yang wajar. Nah, penghargaan menghukum ini hampir sama seperti tadi, ada ranking dan lain-lain. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman ini ada, konsekuensi ada lengkapnya seperti itu. Berikutnya tindakan guru. Kita sudah selalu terapkan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, ada cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi siswa ini sangat butuh ini. Menurut KHB, cinta kasih sayang iya, penguasaan iya, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, penguasaan. Kalau yang kesenangan, mungkin yang puasa itu yang seperti apa? Penguasaan artinya setiap siswa ini pada dasarnya ingin menguasai. Misal ada materi ini, dia kan pada dasarnya ingin pintar sama dengan orang lain, menguasai kemampuan. Saya pengen juga sama dengan dia. Saya pengen juga pintar kayak kamu. Itu artinya penguasaannya juga dia pengen dapat pujian juga. Dan penguasaan namanya. Ini kebutuhan, ini hampir sama. Oke, cuma posisi kontrol, ini kontrol. Nah, ini dari nada pesan suara kita. Ada bahasa kata-kata ini mempengaruhi 10%. Nada suara, kata itu hanya 10%. Kata dengan nada suara. Nada suara itu 30% pengaruhnya. Terakhir, bahasa tubuh non verbal. Nah, ini non verbal itu misal siswa satu dengan satunya tidak senang, dia akan ada respon yang kurang pas antar siswa. Kalau dia nggak suka antar siswa dan satunya. Nah, ini sangat terlihat 55%. Sedangkan ada suara ini hanya 35%, kata itu hanya 10%. Nah, ini ada contohnya. Coba bacalah kalimat berikut dengan posisi kontrol ini penghukum, teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum dia tegas, keras. Ya, yang pertama itu keras, penghukum keras. Kalau teman dia cuma nanya aja apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, lain lagi kalau pemantau atau manajer. Nah, itu bahasa gimana kurang paham jelas di antara tiga ini. Yang saya paham 1 dan 2. Kalau manajer ya mungkin pimpinan yang bisa mencontohkan. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini fungsinya adalah memperbaiki. Misal satu dengan satu ini nggak saling habis berantem, yang satu berdiri kata si A, yang salah si B, si D, yang salah si ini balik-balik. Nah, kita sebagai penengah guru itu harus bisa menciptakan segitiga restitusi. Bagaimana membuat yang sebenarnya si A yang salah? Bagaimana caranya si A ini tidak terlalu
merasa bersalah sehingga tidak minder nantinya. Nah, kita harus menciptakan hal-hal yang memang bagian dari dasar atau yang dibutuhkan saat tergantung kondisinya lah, tergantung kondisi, tergantung bagaimana suasananya. Karena kita nggak bisa menentukan, oh ini solusinya bagaimana, seperti ini, yang ini solusinya seperti ini, tidak bisa. Karena kita lihat kondisi saat kejadian, saat pelakunya itu tersebut. Nah itu yang diterapkan teman kita Bu Eva kemarin. Kebetulan kan Bu Eva pas hari itu, kalau yang lama-lama banyak. Karena yang dekat hari Senin kemarin kejadiannya hanya satu itu, kalau dua saya tambahin lagi. Nah ini segitiga restitusinya banyak. Menstabilkan salah satu ini, menstabilkan identitas supaya anak tersebut tidak terlalu tersinggung atau merasa bersalah. Tidak salah menanyakan keyakinan, kesimpulan. Membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid. Pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Jadi memang hal yang tersebut tidak mudah bagi kita. Peran guru itu peran yang sangat sentral, yang sangat sulit. Saya yakin sulit sekali. Saya beberapa kali ikut pelatihan untuk ini dan itu. Memang semakin saya pelajari kok semakin susah kayak itu. Apalagi posisi kontrol kita masa sekarang, anak kita banyak pergaulan yang kurang layak. Jadi kondisi ini disesuaikan sesuai kondisi kita. Nah itu saja. Dan sekali lagi makanya nanti mohon maaf kalau misal saya mengajar di kelas A dan B, kelas saya terlalu ramai atau bagaimana, karena saya lagi uji coba bagaimana bagusnya, uji coba bagaimana nanti apakah mereka bisa atau tidak belajar kebebasan belajar atau merdeka belajar. Kok tiba-tiba matematika lari-lari atau nyanyi, IPA kok nyanyi, joget dan lain-lain. Karena salah satu model di situ disesuaikan tentang bagaimana kemauan siswa itu sendiri. Siswa itu maunya diajak kemana saat ini? Besok lain lagi, nggak monoton di situ aja, tapi setiap hari berbeda terus. Supaya apa? Anak itu supaya tidak bosan. Pertama, tugas kita hanya menuntun pada kodratnya. Ya, kita tidak bisa memvonis anak ini si A ini bandel, si B ini kurang pintar dan lain-lain. Enggak, karena kodratnya masing-masing berbeda. Tugas kita hanya menuntun, tidak lebih. Menuntun sampai yang bersangkutan anak kita mencapai tujuan sesuai dengan kodratnya. Nah itu saja.